Selamat sore, perkenalkan nama lengkap Maria Sarlita Lani, NIM 2003040005, kelas 3A, mata kuliah Demokrasi dan HAM, dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin, SIP, MA. Yang pertama, teori lahirnya HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia secara inteperen. Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori. Yang pertama, teori hukum kodrati. Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrati atau hukum alam di mana hukum ini bersumber pada hukum ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Yang kedua, menurut Hugo, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan, dan hak miliknya. Yang ketiga, menurut John Locke, setiap individu dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang keempat, menurut J.J. Rousseau, dalam bukunya Le Contrat Social, The Point, menyangkut tentang kontrak sosial di mana dirumuskan bahwa adanya keinginan bersama dalam masyarakat dengan penuh kesadaran dan memiliki tujuan untuk terwujudnya negara yang berdemokrasi. Yang kedua, teori positivisme atau utilitarian. Menurut John Austin, positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan pengetahuan sejati berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Paham ini berpendapat bahwa HAM bukan bawaan kodrat manusia, seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara bersumber dari negara dan negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Yang ketiga yaitu teori sosialisme Marxisme. Aliran filsafat ini mulai pada tahun 1827. Yang pertama, aliran ini pertama kali dikenal oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1885. Yang ingin meringankan kesengsaraan yang dialami oleh pekerja pabrik. Yang kedua, aliran Karl Marx dengan paham sosialisme di mana sebagai sejarah atau paham kenegaraan yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan milik negara. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting, di mana berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 atau John Locke menyatakan bahwa adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan pada bidang politik. Seperti yang tadi dikatakan, terjadi 3 peristiwa, yaitu Magna Carta, yang kedua Revolusi Amerika, dan yang ketiga Revolusi Prancis. Magna Carta yaitu piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan dan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan hak sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, Revolusi Prancis
pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Yang ketiga yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia yang pertama yaitu perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pada kemerdekaan. Yang pertama yaitu periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Yang kedua periode 1945 sampai dengan 1959. Yang ketiga yaitu periode 1959 sampai dengan 1966. Dan periode 1966 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir yaitu periode pasca Orde Baru di mana tahun 1998. Yang keempat yaitu generasi HAM pertama. Generasi perkembangan HAM yang pertama oleh Karel Vasak, di mana lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer atau sipol, diantaranya adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dan penindasan, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dan penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan dan penangkapan dari bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Yang kedua yaitu generasi HAM kedua oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOP. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemerintahan kebutuhan dasar. Sekian dan terima kasih.